Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Arifin dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini di webinar Agri Talk Seri 1 kita dipandu oleh moderator, yaitu dari Bapak Dr. Andes Insinyur Joni MMA MRURM, yaitu merupakan koordinator program studi Magister Agribisnis Universitas Jember. Dan di dalam webinar AgriTalk seri 1 ini kita dibimbing 4 pembicara, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Andes Insinyur Bustanul Arifin yang merupakan Wakil Ketua Umum Perhepi, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selanjutnya dari Insinyur Hadi Sulistyo MM yang merupakan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Dr. Insinyur Evita Solihah Hani MP yang itu merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jember. Selanjutnya Endang Rahman Hakim yang merupakan Community Relation at Planihub Group. Dan di sini juga di webinar AgriTalk seri 1 ini ada satu pembahas, yaitu Profesor Dr. Andes Insinyur Rudi Wibowo MS, yaitu merupakan Direktur Pascasarjana Universitas Jember. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kali ini, kita tahu dulu apa itu new normal. Pada prinsipnya, new normal adalah fase di mana pembatasan sosial berskala besar atau sering disebut PSBB dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukan vaksin. Nah, dalam tataan kehidupan normal baru di tengah pandemi virus corona ini atau yang sering disebut COVID-19, jadi topik yang cukup ramai dibicarakan dalam sepekan terakhir, terlebih setelah Presiden Joko Widodo mengecek kesiapan penerapan prosedur new normal di Pusat Perniagaan dan Transportasi Publik pada Selasa. Dan selanjutnya rekomendasi dan reposisi kebijakan yang diberikan, yaitu yang pertama, adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 di dalam menghadapi situasi new normal terbagi 2 fase, yaitu antisipasi dan mitigasi krisis pangan, dan kedua pola baru on-farm dan agroindustri, dan realokasi APBN atau demand untuk mitigasi risiko krisis pangan. Selanjutnya, pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit atau cash jadi normal baru. Selanjutnya, integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguatan kelembagaan, rantai nilai, pemanfaatan iptek, teknologi, dan informasi. Dan yang terakhir, pemanfaat e-commerce atau agregator dan marketplace untuk meningkatkan skala usaha tentang bergeser ke supply dengan pembangunan agroindustri atau peningkatan nilai tambah. Nah, adanya dampak COVID-19 ini di sektor pertanian yaitu menimbulkan adanya belum meratanya distribusi, kelebihan suplai di tingkat petani, terbatasnya modal usaha untuk musim tanam, adanya penurunan penghasilan dan penurunan daya beli petani, dan pasar berkurang akibat pembatasan mobilitas dan ketidakpastian distribusi dan produksi. Maka pandemi COVID-19 ini yaitu pemicu krisisnya pangan, adanya peringatan FAO, IFPRI, dan krisis pangan baru
harga minyak bumi rendah, sistem logistik global terganggu, ancaman resesi ekonomi global, dan akan ada 500 juta orang miskin baru karena COVID-19 ini, dan krisis pangan. Dan di Indonesia ini dan di negara berkembang ini banyak orang tidak dapat bekerja, terkena PHK dan harus tergantung bantuan pangan. Dan pemerintah menyediakan sebesar dana bantuan 405 triliun untuk penanggulan COVID-19 ini dan 641 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan itu, pemutahiran di DTKS menggunakan sistem IT melibatkan Pemda terutama untuk mengurangi exclusion and exclusion error. Adanya penyakit COVID-19 ini, bagaimana cara menjaga semangat petani? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kerentanan petani akibat COVID-19, baik terkait aspek kesehatan, pengetahuan terkait COVID-19, produksi maupun ekonomi, dan membantu melonggarkan distribusi hasil-hasil produksi petani. Dan pemerintah harus hadir dalam aspek distribusi, produk dan pelayanan saprotan, dan revitalisasikan kelompok, memanfaatkan medsos, kembangkan solidaritas sosial di antara pelaku ekonomi pertanian. Dan selanjutnya, bagaimana menjaga irama supply dan demand tetap stabil dan seimbang, yaitu bagaimana upaya mengganti impor pangan, yaitu substitusi gandum dengan tepung, jagung, sorghum, singkong, dan lain-lain. Dan mengembangkan agribisnis inklusif pedesaan, yaitu berikutnya meningkatkan daya saing komoditi, yaitu mengembangkan teknologi benih dan budidaya berbasis bioteknologi modern. Selanjutnya, diversifikasi untuk konsumsi makanan lokal, yaitu sebagai berikut: meminimalkan bias konsumsi beras, mengurangi ketergantungan pada makanan impor, mengembangkan potensi produksi pangan lokal makanan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.